Pemain punya skill, Levi Madinda layak gantikan Mohamed Rashid yang hengkang. Masih dipertanyakan, masih layakkah Flavio Silva bertahan di Persebaya Surabaya musim depan? Strategi manajemen, tingkatkan kualitas tim dengan melepas pemain cadangan minim kontribusi. Bermainlah cerdik, harapan bonek mania ke Bruno Moreira dilarang banyak gocek. Cari pelatih baru, jangan lupa yang paham dengan filosofi bermain bajul ijo. Levi Madinda, opsi pengganti Mohamed Rashid. Dengan rumor kepergian Mohamed Rashid ke East Bengal FC, manajemen Persebaya Surabaya harus segera mencari penggantinya untuk musim depan. Satu sosok yang bisa menjadi opsi adalah Levi Madinda, pemain gelandang bertahan milik Barito Putra yang dipastikan terdegradasi dari Liga 1 musim depan. Ini bisa menjadi kesempatan besar bagi Persebaya Surabaya untuk mendapatkan Levi Madinda yang memiliki kemampuan sebagai gelandang bertahan dan naluri mencetak gol yang baik. Dengan kemampuan dan pengalamannya, Levi Madinda bisa menjadi pemain yang sangat berharga bagi Persebaya Surabaya di musim depan. Saatnya Persebaya Surabaya memanfaatkan kesempatan ini untuk memperkuat tim untuk meraih target juara musim depan. Sebagian pendukung Persebaya Surabaya berharap bahwa Levi Madinda dapat menjadi pengganti Mohamed Rashid dan menjadi bagian dari tim yang dapat membawa Persebaya Surabaya lebih baik lagi musim depan. Gimana dulur bonek? Layakkah Levi Madinda menjadi pengganti Mohamed Rashid atau dulur semua punya opsi lain? Silahkan tulis di kolom komentar. Flavio Silva, apakah layak dipertahankan? Lini depan Persebaya Surabaya mengalami kesulitan mencetak gol, dan salah satu pemain yang menjadi sorotan adalah Flavio Silva. Musim lalu, Flavio Silva menunjukkan performa gemilang sebagai mesin gol saat masih bermain untuk Persik Kediri, namun di Persebaya Surabaya, dia tidak seproduktif sebelumnya. Dengan statistik 9 gol dan 1 assist dari 33 pertandingan, Flavio Silva belum menunjukkan kemampuan kurang baik untuk seorang striker. Pertanyaan besar muncul, apakah Flavio Silva masih layak dipertahankan oleh Persebaya Surabaya musim depan? Manajemen Persebaya Surabaya harus mempertimbangkan keputusan ini dengan hati-hati, karena lini depan yang tajam sangat penting untuk kesuksesan tim. Pendukung Persebaya Surabaya berharap bahwa tim dapat membuat keputusan yang tepat untuk memperkuat lini depan dan mencapai kesuksesan. Diketahui saat ini masa depan Flavio Silva di Persebaya Surabaya masih belum pasti. Apakah manajemen akan mempertahankannya atau melepasnya, patut untuk dinantikan kabar selanjutnya. Manajemen lakukan strategi peningkatan kualitas tim. Manajemen Persebaya Surabaya memiliki strategi untuk meningkatkan kekuatan tim dengan melepas pemain cadangan yang kurang berkontribusi di musim ini. Dengan melepas pemain yang tidak produktif, Persebaya Surabaya dapat mendatangkan pemain pelapis yang memiliki kemampuan setara dengan pemain inti. Hal ini sangat penting untuk memastikan bahwa tim memiliki kedalaman skuad yang baik, terutama jika pemain inti mengalami cedera atau akumulasi kartu. Manajemen Persebaya Surabaya diharapkan dapat mendatangkan pemain lokal grade A yang dapat memperkuat tim dan meningkatkan kualitas permainan. Presiden Persebaya Surabaya, Azrul Ananda, juga sudah memberikan jaminan terhadap beberapa nama penting di dalam skuad. Para pemain yang dinilai berkontribusi besar akan tetap berkostum hijau musim depan. Pemain-pemain seperti Bruno Moreira, Francisco Rivera, Dejan Tumbas, Malik Rizaldi, Hernando Ari, Andika Ramadhani, dan Tony Firmansyah tetap akan bersama Persebaya musim depan, tegas Azrul. Musim depan Bruno jangan banyak gocek lagi. Bruno Moreira, pemain kunci Persebaya Surabaya, diharapkan dapat meningkatkan performanya di musim depan setelah resmi kontraknya diperpanjang oleh manajemen. Dengan pengalaman dan kemampuan yang dimiliki, Bruno Moreira diharapkan dapat menjadi lebih cerdik dan bijaksana dalam permainannya, serta lebih efektif dalam mencetak gol. Bruno Moreira diharapkan dapat meninggalkan gaya bermain yang terlalu banyak gocek dan lebih fokus pada permainan praktis dan efisien.
Tiki-taka, ciri khas permainan Persebaya Surabaya, diharapkan dapat kembali menjadi identitas tim dengan Bruno Moreira sebagai salah satu kunci utama. Dengan penampilan Bruno Moreira yang lebih baik dan permainan yang lebih efektif, Persebaya Surabaya dapat mencapai kesuksesan di musim depan. Pendukung Persebaya Surabaya berharap bahwa Bruno Moreira dapat menjadi pemain yang lebih baik dan membawa tim dapat meraih target juara musim depan. Ayo Bruno, kamu pasti bisa bawa tim kebanggaan bonek mania ini meraih gelar juara. Perlunya pelatih baru yang paham karakter bermain. Manajemen Persebaya Surabaya diharapkan dapat mencari pelatih baru yang benar-benar paham ciri khas, filosofi, dan karakter bermain Persebaya Surabaya yang sesungguhnya. Dengan meningkatnya persaingan di Liga 1 musim depan, Persebaya Surabaya membutuhkan pelatih yang dapat memahami dan mengembangkan identitas tim. Pelatih baru diharapkan dapat membawa Persebaya Surabaya ke level yang lebih tinggi, dengan mempertahankan ciri khas dan filosofi tim yang telah teruji. Liga 1 musim depan diprediksi akan lebih ketat dan lebih baik daripada musim ini, sehingga Persebaya Surabaya membutuhkan pelatih yang dapat menghadapi tantangan tersebut. Dengan pelatih yang tepat, Persebaya Surabaya dapat mencapai kesuksesan dan mengembalikan kejayaan tim kebanggaan bonek mania. Diketahui musim depan Persebaya Surabaya juga akan bermain di kompetisi ASEAN Cup. Sudah sepatutnya pelatih yang didatangkan nanti oleh manajemen mampu bersaing menghadapi klub-klub kuat dari masing-masing negara ASEAN demi membawa nama Indonesia. Penurunan performa Hernando, kekecewaan bagi bonek mania. Hernando Ari, kiper andalan Persebaya Surabaya dan Timnas Indonesia, mengalami penurunan performa yang signifikan musim ini. Ternyata, Hernando Ari tidak lagi menjadi salah satu kiper terbaik di Liga 1, bahkan dia tersingkir dari daftar 5 besar kiper dengan penyelamatan terbanyak. Bonek mania, pendukung setia Persebaya Surabaya, merasa kecewa dengan penampilan Hernando Ari yang sering melakukan blunder yang merugikan tim. Penurunan performa Hernando Ari ini sangat mengejutkan, mengingat dia adalah salah satu kiper terbaik di Indonesia. Saatnya Hernando Ari melakukan introspeksi dan meningkatkan performanya untuk mengembalikan kepercayaan pendukung. Bonek mania berharap bahwa Hernando Ari dapat kembali menunjukkan kemampuan terbaiknya dan membawa Persebaya Surabaya menuju kesuksesan. Kekecewaan ini menjadi pelajaran bagi Hernando Ari untuk meningkatkan performanya. Gimana dulur bonek? Perlu dipertahankan atau tidak Hernando Ari untuk musim depan? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Takuya Matsunaga cocok gantikan Gilson Costa. Gilson Costa, pemain yang diharapkan dapat membawa Persebaya Surabaya menuju kesuksesan, tidak diperpanjang kontraknya karena penampilan buruk musim ini. Namun, manajemen Persebaya Surabaya telah menemukan opsi pengganti yang cocok, yaitu Takuya Matsunaga, pemain PSBS Biak yang memiliki kecepatan dan kreativitas dalam menciptakan serangan. Takuya Matsunaga dapat menjadi kunci kesuksesan Persebaya Surabaya di musim depan dengan kemampuan dan pengalamannya yang luas. Dengan kehadiran Takuya Matsunaga, Persebaya Surabaya dapat meningkatkan kekuatan serangannya dan menjadi lebih tangguh di lapangan. Saatnya Persebaya Surabaya bangkit dan menunjukkan kekuatan sebenarnya dengan pemain baru yang berkualitas. Pendukung Persebaya Surabaya berharap bahwa Takuya Matsunaga dapat membawa tim menuju kesuksesan dan kejayaan. Gimana dulur? Layakkah Takuya Matsunaga menjadi opsi pengganti Gilson Costa musim depan? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Dagelankah manajemen? Datangkan sosok ini. Manajemen Persebaya Surabaya dikabarkan akan mendatangkan pelatih baru musim depan, dan yang mengejutkan adalah nama Eduardo Perez. Eduardo Perez, mantan pelatih kiper Timnas Indonesia saat era Luis Milla, dipilih sebagai pelatih baru Persebaya Surabaya. Apakah manajemen Persebaya Surabaya yakin dengan pilihan ini? Apakah tidak ada opsi lain yang lebih berpengalaman dalam memimpin tim? Sudah menjadi rahasia umum bahwa pelatih kiper memiliki fokus pada pengembangan kiper, bukan memimpin tim secara keseluruhan. Jangan sampai keputusan ini membawa Persebaya Surabaya menuju kehancuran, bukan prestasi. Pendukung Persebaya Surabaya berharap bahwa keputusan ini tidak akan menjadi kesalahan besar. Jika rumor ini benar, Eduardo Perez adalah pelatih baru Persebaya Surabaya yang didatangkan manajemen untuk musim depan,
Gimana pendapatmu dulur? Tulis di kolom komentar.